Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Al-ayat. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita semua masih berada di dalam inayah dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir maupun batin kita berada di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu marilah seperti biasa kita biasakan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur atas nikmat yang kita rasakan setiap detik, setiap hari, setiap menit, setiap jam. Dengan bersyukurnya kita kepada Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita ditambahkan nikmat dan rahmat yang lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Salawat maupun salam yang selama ini Allah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Rasul Muhammad, keberkahannya semoga tercurah kepada keluarga besar beliau, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Keberkahannya semoga tercurah kepada para sahabatnya, para imamul fikih. Keberkahannya semoga tercurah kepada para alim ulama, para waliullah, para asatid, dan sampai kepada kita semua dari dunia sampai akhirat. Terberkahi kita semua dengan salawat salamnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum dimulai ujangan atau tausiah bahwa di bulan Mei akhir insya Allah Padepokan Pesantren Terbuka Darul Akhlak hendak mengadakan apabila ke Pulau Dewata Bali, yang harusnya napak pilar tersebut ke daerah Makassar. Namun entah kenapa seperti tahun kemarin harusnya akan ke Medan, tetapi diarahkan ke Aceh. Ternyata ada satu kejadian, yaitu Gunung Kinabalu. Mungkin kalau waktu itu kita main di Medan, ya kena debutan ini.
Nah, dengan izin Allah yang harusnya ke Makassar, kita akan menapakkilas kembali sentralisasinya itu di Pulau Dewata Bali. Kita akan napakkilas ke Denpasar, ke Bengkulu, ke Bandungan, sampai kita akan memasuki lokasi 7 wisata dan 4 napakkilas. Insya Allah keberkahannya semoga membangkitkan ilmu duniawi kita dari kita tidak punya menjadi memiliki apa-apa, dan dari kita orang susah sehingga Allah dengan hikmah tersebut merubah program kehidupan kita, yaitu dengan program yang terbaik dan lebih baik di dalam sistematika ekonomi kita. Sebab Bapak dan Ibu perlu ketahui, di tahun 2015 ini adalah yang rawan-rawannya ekonomi. Kadang-kadang kita berbisnis mencari keluar, tapi malah yang pengeluaran kita lebih gede dibanding penghasilan. Kadang-kadang kita duduk di rumah, kegiatan bisnisnya saja. Nomor rokok datang, tapi bisnis. Nah, ini di tahun 2015 ini rawan sekali keuangan. Udah gaji kecil, pengeluaran besar. Ini tahun 2015. Hati-hati, Bapak kalau bisnis di tahun 2015 jangan jual duluan barang belakangan, itu akan mudah termanipulasi oleh lawan kita. Itu prediksi program di 2015. Jadi kalau kita ada barang, ada uang, gitu. Kalau nggak begitu, kita akan serba kekurangan. Kita akan berhubungan, berurusan dengan orang-orang yang manipulasi. Dengan itu nambah beban, nambah masalah kita. Ilmu bisnis tidak berhasil, malah kita ketemu dengan orang-orang yang manipulasi. Hati-hati, manipulasi sekarang itu ada yang pura-pura bermain dana talang, ada yang pura-pura bermain dana segar. Hati-hati Pak, sekarang itu benar-benar teknologi canggih. Dengan itu Bapak-bapak semoga dianugerahi oleh Allah ilmu yang bermanfaat agar mampu memfilter kejadian buruk itu tidak terjadi kepada diri kita. Kita diberi ilmu waspada, diberi ilmu telaten, diberi ilmu teliti. Insya Allah kemanapun kita akan melangkah akan penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kepergian ke Pulau Bali tersebut kita memerlukan berbagai transportasi. Yang pertama yaitu untuk tiket, kedua boarding pass pulang pergi, tiket pulang pergi, untuk hotel, dan untuk transportasi rental di sana Pak. Itu sudah ditentukan untuk sementara, mudah-mudahan tiketnya tidak naik lagi, 3.950.000. Sebab tiket per berangkat itu 1,4, berarti kalau pulang pergi 2,8 ya. Ditambah lagi hotel, ditambah lagi rental. Masalah belanja urusan Bapak katanya. Kalau ada rezeki lebih berarti bisa belanja, kalau nggak ada ya pura-puralah pilihan baju masih gitu. Insya Allah ya. Seperti diantarkan lebaran pilihan daripada belanja gitu. Tapi alhamdulillah suatu saat nanti waktu Bapak hikmah ke Aceh itu tidak punya untuk belanja, tatkala di Bali Bapak akan diberi kelebihan rezeki di luar dugaan kita. Amin Allahu ya rabbal alamin.
Dengan itu April, Mei akhir pendaftaran sudah ditutup. Berarti Mei akhir tanggal 27 sudah ditutup. Kenapa? Karena menentukan tiketnya ini, Pak. Kalau kita masih ada tabungan, nanti yang ditakutkan itu menabung tinggal beberapa ribu lagi, umpamanya berapa ratus ribu lagi, terus tiketnya sudah tidak nerima. Akhirnya penerbangannya tidak mungkin bareng gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Berarti bulan Mei sudah ditutup, Mei tanggal 27 ya. Karena Maret, April, Maret ya, bukan Mei, mohon maaf. Maret tanggal 27 sudah ditutup. Itu kan berangkat kita Mei. April, Mei. Berarti April tanggal 27. Satu bulan lagi berarti. Insya Allah bagi Bapak yang ikut serta 1, 2, atau 3 orang pun, jadi kembalinya dari Pulau Dewata Bali itu hakikatnya dari Allah, uang tersebut akan dikembalikan lewat jalan usaha Bapak. Jadi setiap acara yang kita keluarkan, mengeluarkan modal, mengeluarkan dana, itu akan dikembalikan, Pak, secara otomatis dengan izin Allah. Bisa Bapak rasakan. Dulu ke Pulau Bali kan, ada yang bawa keluarganya 8 orang, ada yang 10 orang. Berarti kalau dengan tiket sekarang 10 orang berapa? 40 juta Pak. Tetapi dengan izin Allah melalui keberkahan beliau itu dikembalikan Pak uangnya. Buktinya waktu ke Padang ikut lagi, rugi menurut merasa wanita terpilih satu raya daripada 2 anak gitu ya. Kalau dia rugi nggak mungkin ikut lagi gitu. Nah, dengan itu silakan Bapak dan Ibu, kalau yang sudah nabung mohon lunasi, kalau yang belum daftar silakan kalau mau ikut nyambut hikmah di Pulau Dewata Bali. Kita akan mengunjungi berbagai atau 7 wisata alam, dan kita akan mengunjungi 4 tapak tilas. Itulah pengumuman yang Bapak-Bapak bisa pertimbangkan. Semoga walaupun baru rencana Bapak esok atau lusa dianugerahkan rezeki dan duit yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Bapak dan Ibu bisa ikut napak tilas ke Pulau Dewata Bali. Dengan demikian, marilah kita lanjutkan dengan tausiah maupun wejangan pada malam Rabu hari ini, dan penetapan hikmah yang keberapa? Ya, terus tawaf yang kedua ya, ketiga. Insya Allah kita malam ini akan bertawaf seperti biasa. Dengan izin Allah, dari keberkahan tawaf kita, semoga Allah memberikan kelebihan dari berbagai bidang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya
yang Allah muliakan. Di dalam kehidupan yang kita jalani, yang kita alami, kita menemukan liku-liku tentang kehidupan. Kehidupan kita semuanya berada di dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasanya bukan diatur oleh Allah, tapi berada di dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh bukan diatur oleh Allah, tapi berada dalam aturan Allah. Jadi semuanya sudah merupakan sistematika yang Allah tentukan, bergerak, berjalan secara otomatis. Jodoh berada di dalam aturan Allah. Pati atau kematian berada di dalam aturan Allah. Hari hayang mah umur teh 500 tahun, umur teh murun hapen bisa ganti-ganti iman, ganti-ganti mobil, ganti-ganti motor, seluruh sawah, tapi tidak ada aturan Allah. Di mana manusia hidup itu sudah ditentukan jodohnya, kematiannya, rezekinya, dan musibahnya. Semuanya berada di dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tiap pagi berangkat, pulang sore usaha PPA-kan, sirah dijen hulu dijen sirah kuhayang tetap semuanya berada di dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah menang rezeki gede, rezeki kita besar, pangarasa bisa karena mancing ikan wani teguhan jutaan. So ayah orang berpenghasilan lebih gede, ayah ditikaran nutuh orang beberapa majikan, dasar awal saja warung kalian gitu. Artinya rezeki di dalam kehidupan itu berada di dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang namanya berjalan di dalam kehidupan ini semuanya berada di dalam aturan Allah. Jadi kita melangkah kemanapun, bergerak seperti apapun, profesi usaha seperti apapun, yang pertama pikirkan dulu Allah. Kita mau berpuasa 70 hari, pikirkan dulu Allah. Di dalam Quran diperintahkan tidak puasa 70 hari, tidak usah. Ada cina guru abdi, kadai guru neta tengah jinan semakin pikir. Berarti ajiannya ajian batin, ajian kehidupannya tidak dikaji. Ada yang harus puasa 40 hari, 30 hari, 70 hari, sampai 106 hari. Ada yang harus mati geni, ada yang harus mati-matian, ada yang harus bebeakan. Kita gimana? Wah, kalau ilmu tidak dikuasai kurang betul. Ini buktinya di taburan kita tanpa puasa betul. Mengkalapa murah tinggal sediakan karung kan apa? Gitu. Betul berarti gitu. Tanpa puasa. Artinya kita bergerak di dalam kehidupan dalam sehari-hari itu yang pertama ingat Allah. Kita mau usaha apapun ingat Allah. Awali segala sesuatu itu dengan doa. Kalau kita mau berjalan, awali dengan doa. Kalau kita mau usaha ke pabrik kerja, awali dengan doa.
orang kedua penghasilan utang langsung dah kuliahnya jadi UI udah idar ya. Maka doa gitu. Kita mau berjalan bacakan doa Allahumma barik li salamati ala safarona hadza, pengen lebih berkah wa na'udzu billahi minal barakah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Langsung berang. Kalau hanya doa perjalanan saja ya sampai tadi. Allahumma ya Allah dalam perkara perjalanan kami bariki berkahi kami dengan apa? Salamati selamat ala untuk meluruskan perjalanan. Ada berarti dari berbagai rintangan. Wa na'udzu billahi, dan aku berlindung kepada kekuasaan ilmu Allah minal bala wal kasal. Yang disebut kasal itu kesal, ruwet, judes. Nah, itu disebut kasal. Kita numpak motor, aki-aki disiap ulang. Kurang kasih si mana isi. Kurang dunia patengah di kesal. Gara-gara naon teu maca doa orang itu. Aya dia kitu tah. Pika hese tapi ka tangkil lagi. Iya, iku mah tanya. Ai sentak kanan, ai mekokna ka kiri. Panti luar, nah yang tersebut itu disebut kasar. Gitu. Balai itu bahaya. Sepupu-pupu orang disuruh kontainer. Unang. Woi, terkena ngimpi. Alhamdulillah. Hidupnya berarti dari ngimpi. Gitu. Jadi segala sesuatu itu sudah diatur dalam aturan Allah Subhanahu. Sok loba jelema ngomong, wah cuma jelema diatur ku Allah. Nah liurun gitu. Lamun jodoh diatur ku Allah, mau karawin jelema gitu. Terus ngecicing di kamar, di rumah pangina tuh kan. Jadi jodoh teh aturan Allah bahasanya. Cicing di kamar, sepupu-pupu aya awewe salah masuk kamar, bisa akan bapak angin jadi jodoh nanti rupoe gitu. Pada soalnya naon lalaki sana di kamar wae teh usukuan gitu. Wah nyangki mesti awewe nanti gitu. Tak berarti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berbisnis seperti apapun, yang pertama ingat Allah. Diingat-ingat cuma kenapa ada bagus sakitnya Allah teh ulah nambah gemasna. Allah maha besar, kita maha kecil. Aing maha besar bulu gede bulut lagi, aing maha kecil dari kumaha segede pendatar. Bumi yang kita pijak di mata Allah pedas mah gede tiga itu. Komo jelema di bumi jang bumi nanti kumaha di hadapan Allah. Mata tong yang bertemu dengan Allah. Ikuti dan taati aturan Allah. Kita mau bisnis apapun, yang penting ingat Allah. Yang kedua laksanakan doa kita. Kalau bisa di dalam setiap perjalanan itu, kalau kita ingin selamat, selalu berzikir di dalam hati itu. Sambil nyupi, sambil bawa motor, yang penting konsentrasinya bagus. Ulah pas naik motor wirid tapi terkonsentrasi udah aja kade. Asal kita mau berzikir, insya Allah berada di dalam keselamatan kemana-mana. Selain kita ingin selamat, baca zikir yang kedua. Nasta'inu billah, pertolongan Allah, pertolongan Allah. Jadi kemanapun kita melangkah tidak akan dipertemukan dengan kesusahan. Jadi pikirnya itu baca nasta'inu billah. Kita seorang pengamanan, seorang security, awas hati-hati. Bahaya kita itu sudah kiri kanan. Orang tidak terima kedudukan kita, tidak terima seperti apapun.
Orang jahatnya bisa dengan kasar, bisa dengan lembut, bisa dengan apapun. Perbanyak zikir nasta'inu billah. Seseorang bisa selamat itu karena pertolongan Allah. Walaupun di dalam takdir kehidupannya orang itu harus mati hari itu dengan perampok, dengan begal, tapi karena kita berzikir nasta'inu billah, maka kematiannya disandonkan oleh Allah, ditunda, dipindahkan, digeser 3 harinya. Nah, kita perbanyak zikir nasta'inu billah. Insya Allah kita sebagai tukang warung pun, punya usaha apapun, daripada ngelamun, daripada bebean pulsa seboga, zikir nasta'inu billah. Rabbana atina fid dunya Yang kedua, mudahnya datang rezeki, keuangan yang banyak dari Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang dianugerahkan rezeki yang besar datang dari Allah dikarenakan yang pertama dia berumah tangga, saling percaya antara suami dengan istri. Kalau suami dengan istri sudah tidak saling percaya, itu akan terjadi 35% terhambat rezekinya. Tidak percaya, saling tuding, saling sangka suami dengan istri, kebanyakan suudon rumah tangganya, berarti na'udzubillah 35% rezeki yang harusnya diterima saat itu 1 juta kurang dari dikurangi 35%. Yang harusnya 100.000 dikurangi 35%. Apa gara-garanya? Karena kita berselisih, bertengkar dengan istri, bermusuhan berhari-hari, apalagi berbulan-bulan. Ibu musuhan dengan suami, suami musuhan dengan istri, itu akan mengurangi datangnya rezeki dari Allah Subhanahu. Kenapa bisa seperti itu? Setiap orang yang berumah tangga itu Allah hubungkan malaikat penyambung dari perkawinan kita dengan istri, yakni malaikat roh. Malaikat rahmat itu akan pergi dari kehidupan kita walaupun beliau diutus oleh Allah. Kenapa? Karena kita dengan istri rumah tangga kurang kondusif. Rumah tangga mau kondusif seperti apa? Kurang kapamajikan yang kawai. Punten ada pamajikan urus awewe sebenar terus mungkin kita sebagai laki-laki merasa paling benar, anda paling benarnya atasan pernah sebenar terus ke pamajikan yang kata benar. Mana ada bahula itu dia mulai kawin jengurang teruntung mana sampai benar. Padahal tuh kami jumpa dengan buat itu ibu. Amin. Saat kawin jengurang sama air di karya minangnya air jadi kurang gitu. Hal yang kedua, tidak seperti itu Pak Parioje jodoh aturan Allah. Nah orang sebagai suami malah sudon begitu. Mana boleh orang jahit, orang ibadah makanya ibadah dia orang ngomong. Ayah deui pan beda Allah, cenah abdi mah jahit awal ibadah kumaha orang itu jadi imam di rumah tangga. Malah jadi sahara dan guru hara, berarti ibadah belaka. Itu diwajibkan para peserta. Artinya kalau rumah tangga kita pakai kaos dengan istri kita di rumah kurang kondusif, rezeki kita akan berkurang 35%. Latihan bersama para apalagi yang sampai bercerai akan berkurang menjadi 18%. Bapak anu persentase yang lainnya akan lari kepada istri yang bertemu di jalan. Itu yang harus dicatat oleh para pelatih. Makanya ingat oleh bapak dan ibu, jangan sampai berantem, jangan sampai bertengkar dengan istri di rumah, karena akan mengurangi datangnya rezeki dari Allah. Selama 2 jam, sayang walaupun dari jam 8.30 sampai jam 9 lebih. Kita percaya kepada istri walaupun tentunya dia bekas istri yang kurang baik, kurang benar. Kita percaya kepada suami walaupun tentunya suami itu rada bengal, rada tadi. Yang penting sekarang dilihatnya. Kita percaya kepada istri. Terus rumah tangga telah kapung, ada tangga bau jadi lalaki teh. Menihuras kulungnya siri atau seetik mah gitu. Mulai mengaku pada kudu beragama tempat ulah atuh
kita rada relax sedikit gitu ya, rada pakai seni. Sebab seni itu kan nomor satu di dalam aspek kehidupan. Kayak kurang bahan ke pemajikan teman, nggak masak kan agak lapar ya, pas seni itu pak. Coba tuh pakai seni, masak tuh siap, kan tak ada pakai seni ada tuh pelempeng gitu. Tanyakan kalau ada pakai seni rumah apa? Allah Akbar, Allah Akbar bukan malah enggak cuma pakai seni. Hari pakai seni apa? Allah Akbar, Allah Akbar, kenanya? Ayeuna urang nulutan teu make seni tinggal dulu. Biji bohong, nulutan teu make seni. Ditahan kagedah. Itu seniina. Katemu pun saja teh kana molor, mereka tidak begitu. Coba nulutan teu make seni didagor tidak akan mobil gitu. Nulutan dan suku jadi diluhur gitu. Suku saya tahu menjadi ampun Pak gitu. Jadi rumah tangga pun pakai seni, malah dipasel bersel. Kita sapa istri kita, konsentrasi. Oh, tahun ini belum pernah rekreasi, aja rekreasi. Bawa kapakis murah meriahnya, gitu. Masuk ningali lautan, seulah. Orang dibakar ikan, sorangan, orang maling begitu. Paling ditipu bukus di kepemajikan gitu. Nyatu sorangan ada paling hebat. Jadi rumah tangga kita itu akan mempengaruhi datangnya ekonomi, rezeki, keuangan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, yang akan menyempitkan rezeki itu tatkala istri kita lagi datang PLN, terang PLN Pak. Istri kita lagi kedatangan tamu, sekelemas head gitu. Nah, orang lagi ngoleh gitu. Itu akan mengurangi rezeki 70%. Sebab malaikat rahmat, malaikat Mikail, malaikat Israfil itu pendukung datangnya rezeki. Kabur ke Kenapa? Karena kita ngolek istri kita yang lagi lamun istri kerhet kurang lobakeun tawakur, lobakeun zikir. Itu semua itu setiap mah kumaha panto. Gitu. Assalamualaikum. Pantok kagungan Allah. Japret. Lalu selesai gitu. Udah dipaksa pun buat diakalan. Wah, kalau istri tidak mau suami itu salah. Terus buku kerburum. Udah sakit paksa. Yang manfaatnya atau efek sampingnya mengurangi datangnya rezeki dari Allah 70. Sayangnya coba. Tadi aja pertentangan aja 35%. Ditambah lagi SAD ya, masak sangkara lahir. Nah itu karena perjalanan kita tidak mengikuti hati Allah, taat kepada Allah tadi saya. Oh, begitu orangnya ke pemajikannya, belum. Ini, gitu. Putar video. Ya oh, tuh ini, mama, salah kira yang mau udah ada nanti, bisa. Jadi ibu beri belanya ya. Nah itu buat kita mengurangi rezeki 70%. Bohong bukan. Contoh, bapak lagi hebat saya dari sini masuk 1 juta, dari sini 10 juta, dari 100 juta asuh. Apa yang gua bilang tadi mengganggu aja isi yang lagi hebat. Coba 100 juta mimpi, 1 juta angan-angan, 500.000 mimpi. Gitu. 100.000, 10.000 siang bolong mimpi lagi. Nggak ada yang datang akhirnya Pak. Na'udzubillah ini. Nah itu yang kedua mengganggu istri di waktu
Jadi hati-hati, kita tidak boleh mengganggu istri kita sewaktu dia dalam posisi haid, gitu. Karena itu akan mengurangi 70% datangnya rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan itu berarti ekonomi kacau, pasti balik lagi ke rumah tangga pun akan kacau. Karena kebutuhan itu setiap hari nagih kita. Uang rokok, uang jajan, uang makan, listrik, handphone, bensin motor, ngomean motor, sok itu masuk 2 juta 3 juta. Makanya biarkan arus-arus rezeki yang datang yang besar seperti itu jangan dihambat oleh perilaku kita di dalam rumah tangga. Karena dihambat akan menghambat rezeki kita yang akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan. Jadi terburu memaksa memajikan kewajiban. Mama, ya keburu. Enggak sih. Oh, ya udahlah. Ya, sing sabarnya. Apa kan tetap sing sabarnya pada iyo ya itu. Teganya hatimu panjang. Sing sabar orang jadinya gitu. Berarti orang berada di dalam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran menghadapi istilah jihad, Allah lipat gandakan ganjaran amalannya 700 pahala. Bayangkan. Kita tahu ini kita lagi jihad, terus kita bisa menahan diri, menyadarkan diri bahwa itu tidak boleh dilakukan. Itu amalan kita itu diganjar oleh Allah kali 700 kali lipat. Bayangkan. Lama bertahannya 70% itu ya dosa orang gitu. Balik lagi permasalahannya, kalau kita ingin rezeki lancar di 2015 tidak boleh ada masalah antara suami dengan istri. Kalaupun ada masalah, cepat selesaikan. Masalahnya apa? Sok ayahnya ibu-ibu yang talakin teh pas sehatnya kita sampai subuh. Udah malam semua itu benar kita mengapa orang kan dengan ngapinan kita. Ini laki itu kayak kurang teh. Aing rasa kahina lah. Anjir tuh ngejawab. Terus sampai ke subuh. Terus sampai ada begitu ya kan kerenyak ngambil dan lain itu kurang bersamanya. Membaca itu nyata nggak kasih mah diomongkan. Nanti ke mama saya bilangin bahwa mama kurang bagus ke AA. Ya udah, bela kurang salah kita teh. Hindung lempeng ke kurang gitu. Ya mah masalah soal hindung, soal bapak terus pertengkaran berarti akan terkurang rezeki kita. Naudzubillah. Sayang. Karena jika kita kekurangan rezeki berarti akan mempengaruhi dalam kinerja rumah tangga kita. Kalau kinerja rumah tangga kita terganggu, berarti otomatis rumah tangga kita akan berantakan. Kita salah satu pusing bahwa kabogodo dimulai penyelewengan perselingkuhan. Luar ini rumah tangga. Kalau tidak mengikuti rute aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hidup mengikuti aturan Allah, kapan kita ibadah, kapan kita usaha, kapan kita melotot, kapan kita bersosialisasi, kapan kita mencari nafkah rezeki, insya Allah rezeki itu tidak kekurangan. Walaupun baginya hanya 7 juta, sampingan lagi berkah. Insya Allah. Ya, sebelum lanjutkan, barangkali ada pertanyaan. Bapak atau Ibu, barangkali ada pertanyaan soal apa saja silakan. Apakah Ibu dengan Bapak pernah bertengkar, berantem sampai sekarang belum rapi-rapi? Ya, ada pertanyaan Ibu? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi dengan Rabbana atina
dunya yang Allah muliakan. Pada sesi ketiga yang mempersempit datangnya rezeki kepada kita itu, kita masih punya hutang perorangan kepada orang lain yang lupa dibayar atau belum dilunasi. Jadi kalau bapak atau ibu masih punya hutang kepada orang lain, kita pinjam misalkan 100.000, kita bayar kurang, itu akan menghambat datangnya rezeki kepada kita semua, atau kepada bapak sebagai pelaku peminjam kami. Kita pinjam 1 juta, bohong mayar, tingginya itu mayar, begitu. Berarti akan menghambat datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sewaktu kita hidup, utang perhutangan itu selesaikan.
Karena orang yang berhutang itu akan ditangguhkan rezekinya. Maka kata baginda Nabi, barang siapa dia berhutang dan meninggal dunia, tidak boleh disolatkan. Pada suatu pengadilan nanti, orang yang berhutang itu, makanya manusia ta'alamnya dihisab oleh Allah jutaan banyaknya. Bayangkan satu orang itu dihisabnya sampai 700 tahun kali sekian juta manusia yang akan dihisab oleh Allah, berapa tahun? Begitu orang tersebut dipanggil oleh Allah, dilewati. Dipanggil oleh Allah, dilewati. Kenapa? Selesaikan hutangmu. Karena itu adalah hak adami. Makanya kata Rasul, yang punya hutang itu tidak boleh disolatkan karena saking bahayanya itu. Bapak yang punya hutang kepada perorangan sebesar apapun, bayar, lunasi, cicil agar lebih ringan lagi dari Allah. Nah itu yang paling rumit, Pak. Kadang-kadang kita dulu pernah pinjam ke siapa, pokok bayar Pak. Mending menghirupkan lama itu, nah iya Pak. Sebenarnya itu simbol-simbol kemiskinan yang akan muncul di dalam kehidupan kita itu. Kita punya hutang yang belum dibayar. Bohong buktikan. Si gede hutang. Jadi dari hutang-hutang yang belum dibayar itu akan mempersempit datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal pilih, mending kita melunasi hutang tapi kita kesananya enak, mending kita tidak melunasi hutang tapi rezeki sempit. Lebih tidak enak Pak, udah rezeki sempit, ke Allah dia lumayan, dia melahir, na'udzubillah ini. Artinya kita punya hutang sebesar apapun, bayar. Kita pernah datang lagi ke warung orang waktu kecil, ingat, datangi lagi warungnya. Misalkan hutang kita 3.000, ya udah ceritakan aja. Berniat, ya Allah saya membayar hutang ke ibu ini waktu saya remaja dulu, saya pernah dharma gini bayar. Ya. Ada yang pernah begitu Pak? Nah, ngagorowoknya. Ngerti nggak maksudnya Pak? Waktu Bapak remaja nih, ngopi kan di warung orang, bisa bala-bala masuk, wisro masuk, somro masuk. Padahal itu 20 somro, 20 wisro, harusnya 40 kan? Kali 1.000 berarti 40.000 kan? Ya. Tapi ngaku cuma 6 umpamanya. Saya makan wisro 6.000 kan? Berarti hutang kita adalah 34.000 kan? Nah kita ingat sekarang karena dengar ujangan ini, bayar. Teknik membayarnya begitu. Kalau kita ingat warungnya di mana, datangi lagi. Selipkan aja di bawah itu. Misalkan ada dagangannya, selipkan lagi. Kita ke Allah umumkan, ya Allah, saya berniat membayar hutang di masa remaja saya. Pernah dharma di warung ini. Selipkan aja. Ya. Insya Allah rezeki Bapak dilipat gandakan oleh Allah datangnya. Amin ya Rabbal. Tapi kalau sampai saat ini Bapak belum membayar hutang, Masya Allah. Kumaha cenawa kreditan motor, sama dan iri kita per bulan dibayar. Kreditan mobil per bulan dibayar. Ini mah yang hutang pribadi yang biasanya lupa kita bayar biasanya. Kumaha cenawa abi nggak pernah nyimpan kencereng masih dikit, sama maling. Jadi kalau dikerem, asal ngaku enak kerem. Kerem ini masih dikit.
Jadi Bapak dan Ibu yang punya utang, tolong dicicil, tolong dilunasi. Yang ditakutkan umur matinya jadi kan haram ditolak, kalaupun ditolakkan tidak akan memudahkan. Terus disabarnya juga lebih penting. Bayangkan ucapan kita itu ratusan tahun, terus kita dilewat terus, dia akan menjadi berapa ribu tahun. Jadi kepada itu, apalagi ditambah hutang janji. Ibu, bapak sekarang sudah pada nikah. Dulu sebelum nikah kan pernah janji itu. Ke nok, ke nini, ke nenek, ke nanu, kan gitu. Pokoknya kalau saya selesai kuliah, saya nikah kamu. Saya akan melamar orang tua kamu. Dan melamar kita, melamar orang tua gitu. Kita dulu. Pokoknya kamu akan saya lamar. Kita nikah hubungan kita. Beres kuliah sudah pokok papangi yang Julia Perez misalnya pokok kan ini saja berarti orang utang jasa. Nah kalau itu jadi terus tidak perlu ditunaikan, cukup jasa kepada orang. Dan ini masih emosi kami. Udah sambil jalan keluar. Oh kamu udah jangan marah. Saya minta maaf atas kejadian itu. Misalkan si awal nanti ngomong, dasar kamu laki-laki buaya, kamu tampil ngagiwan berarti. Silakan Anda mau marah seperti apapun, saya minta maaf. Jadi supaya saya ini tidak dipersempit di dalam ekonomi, di dalam kehidupan. Ya, minta maaf ya. Terus dinyanyikan sama maafkanlah saya, maafkanlah aku demi kasihmu. Ditara yang kita punya dua biasa. Kembali padaku, kembalilah sayang untuk cintaku. Kini tinggal kenangan di dalam hatiku, kenangan yang manis. Datang salah mina, oh iya, si Penny Paulate yang aing di berdoa ya Allah. Beres nyanyi dekat aing ngaji musyawarah wa ridho dijalankan juga. Nah itu kelebihannya. Jadi bapak hutang janji tolong tunaikan kepada objek yang pernah kita rugikan. Kita darmaji seperti tadi tunaikan, bayar. Insya Allah kehidupan rezeki kita akan mudah lagi dari Allah. Amin Allahu ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, itulah wejangan yang dapat kami sampaikan. Semoga berguna dan lebih banyak manfaatnya untuk membuka kehidupan kita itu lebih baik, lebih benar, lebih terarah, lebih sukses, lebih kaya harta, kaya banda, kaya keuangan, dan kaya tentang apapun yang kita inginkan kepada Allah. Kita berdoa setiap malam ingin kaya, Allah tidak akan kekurangan hartanya, karena Allah memiliki Baitul Mal yang luasnya itu 700.000 langit kali 700.000 bumi. Tidak mungkin kekurangan sedikit pun. Kalaupun kita meminta harta kekayaan dari Allah melalui rezeki yang usaha kita tidak kekurangan siang maupun malam. Amin Allahu ya Rabbal Alamin. Marilah kita sama-sama melaksanakan syai yang ketiga. Insya Allah kita akan mendapatkan siar perjalanan yang lebih baik dan yang lebih berkah, sehingga segala bentuk usaha kita
dalam perjalanannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahu ya Rabbal. Silakan dirapatkan sabnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi, dengan izin dan kekuasaan-Mu, dengan asma ar-Rahman ar-Rahim ya Allah, anugerahkan kepada mustami kami yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, mereka dan beliau-beliau di tahun 2015 ini tidak dipertemukan dengan segala bentuk kerugian usaha. Kedua, tidak dipertemukan dengan orang-orang yang tidak benar. Ketiga, yang lagi sempit rezekinya, mohon lebih dibuka ya Allah, agar lebih berkah penghasilannya, lebih berlipat ganda penghasilannya ya Allah, atas restu dan izin-Mu ya Allah. Amin Allahu ya Rabbal alamin. Yang kedua, yang belum punya rumah, dengan izin-Mu ya Allah, anugerahkan rezeki yang berlipat ganda, agar mustami yang belum memiliki rumah bisa membeli rumah yang baik, bagus, halal dengan izin Allah. Yang selanjutnya, mustami yang belum berumah tangga, anugerahkan ya Allah jodoh yang sehat, jodoh yang mulus, jodoh yang bersih, dan takwa agar menjadi perjuangan ini di dalam kehidupan yang walaupun permasalahan dan berbaginya melalui cara-cara kesehatan dengan itu dan mengusahakan jalan kesehatan. Hanya Engkau yang Allah penguasa hidup, hanya Engkau ya Allah penguasa hidup, hanya Engkau santiawati pendedekan serta penyambutan hikmah bulan Maulid nanti. Di bulan Maulid nanti kita akan melaksanakan nafak tilas latihan bersama, yaitu di Pulau Madura. Kita akan menjelajahi wilayah Sampang, Kaliangat dan Sumeneb. Nah, itu semoga latihan bersama kita mendapat hikmah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jejaki perjalanan selanjutnya. Wa mujizati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa idza qara'ati asmana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadir dengan izin Allah, hadir di hadapan kami semua dengan izin Allah. Doakan mustami yang pada hadir ini, unjukkan kepada Allah agar murah datang rezekinya, murah datang keuangannya, murah uang datang berlipat ganda untuk ibadah kepada-Mu ya Allah.
dengan doa Rasulullah semoga terijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabiullah Adam, Nabiullah Idris, Yahya, Zakaria, Musa, Isa, Ibrahim, Ismail alaihi salam, Nabiullah Daud, Sulaiman alaihi salam, Nabiullah Yusuf, Yakub alaihi salam, Nabiullah hadir barokah mujizat Isa alaihi salam. Barakahan Mustafi Ansami hadir yang sama-sama hadir pada malam hari ini. Mustajab doanya, diijabah keinginannya, terencangan diijabah cita-citanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rabbi barakamun wa ilmi wa maunatan karamatil hikmah karena jensen wajin abdul qadir jabani koda sallahu sirlahu ya waliyullahi sajadi bihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wa la yatakallahu ila madina mawdhan wa qanza wa baka ya ayna sa'ita jidu anna wa maqatilana wa hajatana wa niyatana min mustami. Ya dzal jalali wal ikram la haula wala quwwata illa billah. Tarik nafas. Allahu akbar. Berkah doa Syahidul Qadir dengan izin Allah melalui doa Syahidul Qadir ini hadir karomah selesai. Turun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila dzalikum wa ila ruhi khususan almarhumah leluhur kurang sadayana nenek pulang sadayana nenek-nenek kita semua yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga mendapat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala dan amal-amalan ibadah beliau yang mereka lakukan dulu semoga perjalanan berjalannya ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah. Dan kita semua mendapat ampunan dari Allah dari dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk, mari berdiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan izin Allah berniat kami melaksanakan latihan syahid yang ketiga
Mohon dimudahkan jalan kehidupan kami semua, jalan rezeki kami semua, dengan membuka jalan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, setelah sa'i nanti, jika Bapak dan Ibu ingin dimudahkan rezeki di tahun 2015 ini, nanti di kolam kecil itu Bapak antara 500 rupiah atau 1000, uang tersebut bisa dikelompok, terang dikelompok di kelompok, kalau mau di home-nya tak kayak di bulan di kolam eta gitu. Jadi siada kamu dipikir jadinya gitu. Insya Allah Bapak terserah atau mau 500 perak, yang penting uangnya logam atau koin. Kalau kertas tidak akan menyerap energi negatif di badan kita, tapi kalau uang koin insya Allah akan menyerap keburukan negatif, kesulitan. Nanti kalau sambil buang rambut dibuang si uang tersebut gitu. Buang doni di rumah gitu ya. Yang penting uang tahun 20 murahnya dinyatakan murah, tapi kesulitan kau pertahuan insya Allah akan dibukakan. Ya, mau sediakan dulu atau langsung siapin dulu? Boleh, ada break 5 menit ya, silakan siapkan dulu. Mohon perhatian, jangan sampai nanti ada pertanyaan kembali. Teknisnya si uang logam itu masukin ke dalam mulut, dikolongnya, lalu dibuang di kolam kecil. Setelah sangi, ini kan bisa dipersiapkan dulu apa nanti? Setelah sangi, teknisnya setelah sangi.
Balik kanan. Ya, terus ya. Ya. Bos ya. Ya. Ya, turunnya. Siap. Oh, siap, Pak. Mantap. Ya, siap. Ya, siap. Oh, siap, Pak. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Kenal naon, tiga jari kanan. Berarti telunjuk tengah jempol.